Ya wis. Hai guys, kembali lagi ke Mala Berbicara. Oke, di sesi ini kita akan berbicara mengenai know yourself, know your friendship. Gimana sih itu? Jadi, dulu Buya Hamka pernah mengatakan bahwa mengenali orang lain lebih gampang loh daripada mengenali diri sendiri. Kok bisa sih? Karena ketika kita mengenali orang lain, kita udah ngeliat nih, oh gimana sih orang itu? Oh, orang ini sifatnya gimana sih? Kita melihat dengan mata, namun untuk mengenali diri sendiri itu sulit karena kita harus merasakan dan harus dengan penilaian orang lain juga. Maka dari itu, sebelum kita berteman dengan orang lain atau menjalin hubungan dengan orang lain, kita perlu loh mengenali diri sendiri. Karena apa? Masa sih kita mau berteman di lingkungan yang toksik, di lingkungan yang negatif untuk kita? Makanya kita perlu menilai diri kita agar nantinya kita tahu konsep diri kita dan kita nggak akan tuh terjerumus di lingkungan yang negatif. Nah, dari teman-teman semua, bisa nggak sih kita itu mendapat teman yang sefrekuensi dengan kita? Tentu bisa ya, tapi sefrekuensi itu udah pasti belum lingkungannya baik. Belum tentu. Makanya perlu nih kita memilih-milih teman. Padahal problematikanya dulu saat kita TK, saat kita SD, pasti kita selalu diajarkan oleh guru kita untuk jangan memilih teman. Karena di pertemanan itu kita harus berteman dengan siapa aja. Tapi ketika sudah dewasa seperti ini, apakah kita bisa untuk tidak pilih-pilih teman? Karena teknologi sudah semakin terbuka, pergaulan sudah semakin luas. Kita harus memilih teman untuk menentukan nih sebenarnya diri kita itu seperti apa, karena lingkungan kita ini adalah cerminan dari diri kita sendiri. Jadi kalau lingkungan kita baik, pasti kita memiliki konsep diri yang baik. Berbeda dengan lingkungan yang kurang baik atau istilah sekarang toksik, pasti nantinya kita akan merasa bahwa oh kok aku di lingkungan yang seperti ini, kok aku mendapat teman yang berbicara kasar. Nah itu problematikanya, kenapa kok kita harus mempunyai lingkungan yang baik. Lalu gimana sih kita caranya untuk mendapatkan lingkungan yang baik? Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, lingkungan itu lingkungan yang mendukung untuk diri kita. Tidak ada yang namanya lingkungan menjerumuskan kita ke hal-hal yang salah. Yang kedua, kita saling memiliki support system di situ. Jadi ada timbal balik, pertemanannya dua arah gitu. Jadi tidak ada yang memanfaatkan kita dan kita tidak memanfaatkan teman kita. Semuanya berjalan dua arah pertemanannya. Terus gimana sih? Pause dulu. Selanjutnya, tentukan pertemanan sesuai kebutuhan. Kenapa? Ya karena ketika kita bertemu dengan orang lain, kita berteman, kita menjalin hubungan dengan orang lain, di situ tuh harus ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhan untuk melengkapi diri kita untuk bersosialisasi. Ketika di situ kita merasa aku dirugikan, berarti itu bukan sebuah kebutuhan dan itu harus di stop. Makanya kenapa di sini perlu banget nih pilih-pilih teman, karena kita nggak tahu ya dampak dari pertemanan itu apa aja dan gimana sih teman kita mempengaruhi kita. Makanya yang pertama kali ketika kita mau berteman dengan orang lain, pertama kita harus tahu nilai diri kita, yaitu harga diri kita itu seperti apa, konsep diri kita itu seperti apa. Setelah itu kita bisa tuh berinterpersonal atau berteman dengan yang lain, maksudnya teman-teman kita. Karena kalau nggak kayak gitu kita akan bingung, aduh nggak, aku harus berteman dengan siapa, aku tuh sebenarnya orangnya gimana. Pada akhirnya kita hanya mengikuti alur dari pertemanan tersebut. Iya kalau baik untung untuk kita, tapi kalau seandainya pertemanannya buruk akan rugi di kita sendiri. Jadi teman-teman, pesan dari Mala Berbicara kali ini, kita harus tahu diri kita terlebih dahulu yang utama, baru kita tahu lingkungan kita, karena lingkungan sangat berpengaruh untuk diri kita. Oke, kayaknya pembahasan kita itu aja. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih.